Anda kembali di Anju Sore, pemirsa. Ini masih dalam rangka 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin. Kita masih bergabung dengan Gus Nabil dari PDIP dan juga Pak Mulyanto, anggota fraksi PKS. Selamat sore kembali Bapak-Bapak. Kembali pertanyaan saya tadi, Pak Selamat Mulyanto. sore. Selamat sore. Kira-kira apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mulyanto? Ya, menurut kami, sekali lagi kita harus fokus kepada penanggulangan COVID ini. Jadi yang pertama, karena COVID ini adalah persoalan kesehatan masyarakat, kedaruratan kesehatan masyarakat yang mempunyai dampak langsung bagi ekonomi masyarakat, maka menurut kami kita tidak boleh kehilangan fokus. Fokus kita adalah kita selesaikan persoalan darurat kesehatan ini. Karenanya yang kami masih menilai kekurangan dari pemerintahan Jokowi dalam menanggulangi COVID ini adalah ketidakkompakan tim di bawahnya. Antara Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, dan daerah. Itu harus kompak. Karena ini kedaruratan kesehatan yang punya dampak ekonomi. Kalau tidak kompak, itu cerai-berai. Kita lihat kemarin itu kan drama ketidakkompakan ya. Sehingga ngalor ngidul, statementnya saling bertentangan. Berarti Anda membaca ada ketidakkompakan, tidak ada sinergitas antara menteri-menteri yang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Saya langsung bertanya kepada Gus Nabil, seperti apa respon Anda? Ya, memang di awal-awal masa pandemi ini, kita masih melihat bahwa ada ekosektoral yang muncul di masing-masing kementerian lembaga. Saya tidak membantah itu. Namun memang seiring berjalannya waktu, kemudian mulai ada satgas dan yang lain sebagainya, kemudian mulailah diorkestrasi kementerian lembaga. Saya kira cukup bagus. Justru sekarang ini yang harus dibangun lagi adalah bagaimana kekompakan tidak hanya di kementerian lembaga tapi juga pemerintah daerah. Jangan sampai ada misalnya pemerintah daerah yang misalnya menentukan status daerah tertentu, misalnya mau menarik rem mendadak atau tidak, justru tidak berkoordinasi. Ini memang kekompakan harus dibutuhkan oleh semua pihak. Jangan sampai masyarakat tidak kompak, pejabatnya tidak kompak, semuanya harus bersatu. Karena di tengah-tengah pandemi seperti ini, pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah membutuhkan bantuan banyak orang. Dan sampai saat ini, Indonesia masih bisa bertahan karena ada gotong royong di antara masyarakat. Saya di kediaman salah royong di sini justru gotong royong yang ini harus diapresiasi. Baik, Gus Nabil, soal ada kritikan kepada kabinet dari Presiden Jokowi yang kurang ada sinergi, kurang kompak. Apakah juga dirasakan? Gimana, Mbak? Adanya tidak sinerginya atau tidak kompaknya menteri-menteri di bawah pimpinan Pak Joko Widodo. Apakah dari fraksi PDIP juga merasakan seperti itu? Saya kira tidak hanya fraksi PDI Perjuangan ya, semuanya melihat bahwa di awal-awal masa pandemi memang ada ekosektoral di beberapa kementerian lembaga. Dan itu kemudian dilakukanlah tugas kami, DPR, sebagai pengawasan, dan kami memberikan input kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan. Sudah tepat sasaran perbaikannya? Tentu sudah mengalami kenaikan yang luar biasa. Bagaimana misalnya angka untuk screening COVID melalui Serpes, sekarang angkanya sudah tinggi. Kemudian kalau kita melihat HCI atau Human Capital Index tahun 2020, di sektor kesehatan ini juga naik 0,01%. Ini tentu merupakan prestasi. Kalau kita melihat data ya, karena kita tidak mungkin hanya melihat asumsi. Pak Mulyanto, ketidakkompakan di dalam tubuh pemerintah ini penyebabnya apa kalau menurut Anda? Apakah ada ketidaktegasan di sana atau seperti apa, Pak Mulyanto? Ya, pertama komandan ya. Satgas COVID kan ada komandannya. Komandannya ini kalau kami lihat kurang powerful dibandingkan menteri yang ada di bawahnya. Umumnya menteri yang tidak kompak kan adalah menteri yang terkait ekonomi. Kenapa? Ya tadi, karena ada asumsi dasar bahwa ekonomi pun tidak boleh stagnan. Karena ekonomi cepat harus bergerak. Padahal kita melihat prioritasnya harus kesehatan. Nah, antara menteri yang terkait dengan kesehatan dan satgasnya dengan menteri-menteri yang terkait perekonomian inilah yang kadang-kadang ya kemarin kita lihat tidak kompak itu suaranya.
Apakah Anda, Akibatnya ya nggak mulus di lapangan. apakah Anda membaca ada kepentingan di situ, Pak Mulyanto? Kalau kepentingan kan selalu ada. Jadi kepentingan ekonomi berarti kepentingan pengusaha. Itu hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana semua orkestrasi ini berjalan dengan satu komando, lalu terjadi gerakan yang harmonis. Sehingga betul-betul kita bisa menanggulangi pandemi ini secepat-cepatnya. Kan itu harapan kita, harapan masyarakat semua. Baik pemirsa dan Pak Mulyanto serta Gus Nabil, kita tahan dulu diskusinya untuk ikuti perkembangan unjuk rasa dari kawasan Patung Kuda yang semakin ramai. Sudah ada rekan Bayu Pradana. Bayu, seperti apa jalannya unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kali ini? Silakan Bayu. Ya, sampai saat ini masih ada massa yang masih berkumpul di Patung Kuda, tepatnya di sebelah Patung Kuda, bertepatan di seberang Monas juga, di mana tadi kami melihat sejumlah peserta atau massa demo yang berasal dari BMSI atau Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ini sudah kembali ke asalnya masing-masing. Tadi mereka telah kembali, mengingat waktu juga sudah menunjukkan batas untuk melakukan aksi demo ini sudah selesai. Dan juga tadi mereka perlahan-lahan bergerombol masing-masing dari masing-masing universitas. Ini sudah kembali dengan menyanyikan yel-yel bergandengan. Dan mereka menjelaskan bahwa mereka melakukan aksi ini dengan damai. Dan juga tadi pada sore hari juga mereka menjelaskan bahwa mereka datang dengan tanah kosong, maksud kami dengan tangan kosong, dan juga ada beberapa orasi dan juga yel-yel yang mereka lakukan seperti bertepuk tangan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar datang dengan damai untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun kalau kita lihat di daerah Patung Kuda ini masih ada sejumlah massa yang masih tetap menetap di sini dengan membawa beberapa atribut, misalnya seperti bendera, lalu juga kertas yang bertuliskan berbagai aspirasi yang dibawa oleh mereka, yang sebenarnya kami juga masih belum mengetahui dari mana asal massa ini. Ini mereka merupakan elemen masyarakat yang juga turun ke Patung Kuda ini, dan juga mereka usai tadi peserta atau massa dari mahasiswa atau dari BMSI ini sudah selesai atau sudah mundur, sudah pulang. Ini mereka bergantian, mereka mendekati ke arah kawat pagar kawat yang merupakan batas, dan mereka masih menyuarakan aspirasinya. Namun tadi memang sedikit ada lemparan beberapa material usai tadi para mahasiswa atau peserta dari BMSI ini sudah mundur. Tadi ada beberapa material yang sempat dilemparkan sontak, lalu para petugas keamanan yakni dari polisi langsung mengerahkan yaitu mobil Raisa dengan menyuarakan bahwa mereka berharap, mereka meminta bahwa agar masa ini dapat dengan tertib atau dengan damai ini membubarkan diri, mengingat waktu juga sudah selesai. Sementara itu juga peningkatan dari keamanan yang dilakukan oleh para TNI dan juga Polri saat ini masih berjaga di balik pagar kawat, dan sudah ada beberapa kendaraan juga yang disiagakan. Namun tentunya ini diharapkan bahwa nanti ya aksi orasi ini dapat berlangsung dengan damai. Kendati demikian, meskipun tadi imbauan kepada para massa ini sudah dilakukan agar nantinya tetap dapat berlangsung dengan damai dan juga dapat membubarkan diri, mengingat juga waktu sudah selesai. Namun sampai saat ini kami tidak melihat adanya pergerakan dari massa yang masih ada di Patung Kuda sampai saat ini untuk mundur ke rumah atau ke asal masing-masing. Dan mereka masih menyuarakan aspirasi, dan kita dengar di sini instansi TNI Polri ini masih terus berusaha. Kembali ke studio. Unjuk rasa berlangsung tetap damai, itu harapan semua pihak. Terima kasih Bayu Pradana. Saya kembali tanyakan ke Gus Nabil. Gus Nabil, tadi Anda katakan bahwa semua kebijakan yang ada seharusnya juga diikuti atau kekompakan harus juga berasal dari pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah saat ini merangkul pemerintah daerah agar satu suara sejalan untuk menyelesaikan masalah yang ada, terutama di masa pandemi ini, Gus Nabil? Ya,
Betul, jadi di saat-saat pandemi seperti ini, apalagi ini di masa yang sangat sulit bagi kita, tentu semuanya harus bersatu. Pemerintah harus bersatu, menteri dan kementerian lembaga harus bersatu, pemerintah daerah harus bersatu, masyarakat juga harus bersatu. Kita ini yang sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat kemudian bisa meniru. Kita sebagai uswatun hasanah harus memberikan contoh yang baik. Baik, kalau dari Pak Mulyanto seperti apa, Pak? Apanya, Pak? Bagaimana cara pemerintah bisa menyatukan masyarakat di tengah banyaknya pro kontra yang muncul atas kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah? Ya, yang pertama adalah pemerintah harus kompak ya sebagai sebuah tim untuk memahami betul yang pertama positioning pemerintah daerah. Kan harus betul-betul diposisikan secara tepat ya. Jangan sampai berbagai kementerian atau saya ambil konkretnya saja di dalam RU Omnibus Law itu hampir seluruh kewenangan daerah izin-izin itu dicabut dengan RU Omnibus Law itu. Ya kan? Padahal kan kita tahu sejak reformasi ini kita betul-betul mendorong desentralisasi dan otonomi daerah. Itu kan. Nah, barulah di Panja itu kita berdebat habis sampai pasal-pasal yang terkait kewenangan daerah kita kembalikan secara proporsional. Baik, sangat menarik sekali kalau kita bahas. Di kepalanya pemerintah yang punya pikiran bahwa ingin mensentralisasi berbagai hal. Ini bisa nggak kompak, Bang. Baik, semakin seru saja perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di iNews Sore.